aja tadi bikin konten banjir di Mekah. Dapat informasi baru lagi nih. Dari kolom komentar kan ada yang nulis ternyata di LA itu terjadi kebakaran hebat. Wah, ngeri ngeri ngeri. Fenomena yang terjadi ini ya luar biasa ya. Saya tidak akan ngebahas di suatu channel komentar-komentar orang-orang netizen bagaimana menyikapi masalah ini. Mungkin akan ke kenapa ini bisa terjadi gitu. Kejadian antara di Mekah dan di LA hubungannya apa gitu. Nah, gitu ya. Kemudian saya punya ide gimana kalau kita cari riset di ChatGPT dan beberapa video di YouTube. Kebanyakan video di YouTube itu berbahasa Inggris. Ada kaitannya kejadian ini dengan cuaca El Nina. El Nina itu dari bahasa Spanyol yang artinya anak kecil. Apakah El Nina ini? Nah, El Nina ini menariknya adalah fenomena yang terjadi selama 7 tahun. Jadi berulangnya selama 7 tahun gitu ya. Menurut informasi di video-video YouTube kayak gitu. Nah, sebagai gambaran nih, setelah saya cek di chat GPT, saya tulis apakah kebakaran Amerika ada hubungannya dengan La Nina atau El Nina gitu kan. Nah, ternyata jawabannya menarik. Kebakaran hutan di Amerika, terutama di wilayah barat seperti California, bisa memiliki hubungan tidak langsung dengan fenomena iklim seperti La Nina. Meskipun La Nina bukan penyebab langsung, jadi memang secara tidak langsung La Nina ada. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Hubungan La Nina dengan kebakaran. Nah, La Nina mempengaruhi pola curah hujan di Amerika Serikat. Biasanya La Nina menyebabkan musim dingin yang lebih kering di wilayah barat daya Amerika Serikat, termasuk California. Kekeringan ini menciptakan kondisi ideal untuk kebakaran hutan karena vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kok bisa ya? Kering ya, terjadi kekeringan. Kemudian temperatur lebih hangat. La Nina juga dapat mempengaruhi peningkatan suhu di beberapa wilayah Amerika Serikat. Tuh. Jadi selain dingin, kering, suhu juga bisa meningkat. Menarik ya. Dan memperparah kekeringan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan. Yang ketiga adalah angin kencang. Di beberapa kasus, La Nina dapat memicu angin kencang seperti di Santa Ana, California dan mempercepat penyebaran api. Ya, oke. Okay. Gimana sih La Nina itu? Nah, kalau digambarkan, ya misalkan di sini Asia gitu kan, dan di sini Amerika gitu. Amerika, oke. Okay. Ini Asia, ini Amerika, ya benuanya gitu kan. Dan di tengah-tengah itu adalah air laut, Samudra Pasifik. Pasifik gitu lah kira-kira penjelasannya. Nah, karena La Nina ini terjadi 7 tahun sekali siklusnya, menariknya jadi biasanya kan El Nino itu lawannya. El Nino itu pemanasan di permukaan air laut. Kalau La Nina terjadi naiknya air laut yang bersuhu dingin. Oh, ini yang menarik. Jadi suhu dingin dari air laut, yang air laut bersuhu dingin itu naik ke permukaan gitu. Itu yang menarik di La Nina. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di Asia itu suhunya panas. Nah, okay. Nah, karena terjadi panas dan di sinilah dingin, ya di sini dingin, maka terjadi pergerakan angin. Oh, gitu. Kira-kira penjelasannya seperti itulah mudahnya. Menurut referensi video-video di YouTube ya. Sehingga angin ini meniup ke arah benua Amerika ya ke sini. Nah, anginnya ke Amerika. Karena angin meniup, sehingga di sini akan timbul uap-uap air yang menjadi awan itu. Menurut teorinya begitu. Sehingga awan-awan ini yang berkumpul semakin banyak dan terjadi curah hujan besar di daerah Asia. Ya mungkin saja meliputi daerah Arab, walaupun
walaupun agak jauh ya. Yang jelas yang terkenal duluan itu adalah Indonesia, kemudian Australia sedikit, kemudian Filipina, India gitu. Dan uniknya itu terjadi di Arab. Arab di atas di sini di Arab. Curah hujan yang tinggi. Ya mungkin itu penyebabnya banjir tadi. Sedangkan di Amerika, karena angin bertiup kencang, menyebabkan suhu di Amerika itu menjadi dingin tapi kering. Itu uniknya, dingin dan kering. Sehingga hutan-hutan di wilayah Los Angeles terutamanya di barat daya. Ini kan barat itu di sini, nah barat daya di atas, di daerah sini itu terjadi wilayah yang mana mm, terutama vegetasi hutan ya, yang memungkinkan jika terjadi sedikit saja percikan api di daerah hutan-hutan tersebut yang menimbulkan kebakaran. Nah, hal itu diperparah kalau kebakaran ini merambat ke daerah penduduk. Di sana kan banyak tabung gas, kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya akibatnya kebakaran yang melanda di daerah Los Angeles. Ya di sana terjadi pembakaran hebat, rumah penduduk habis, hutan habis, termasuk ke wilayah Hollywood. Banyak tempat-tempat yang memang kabarnya sangat bersejarah juga gitu. Ya namanya kebudayaan ya. LA siapa yang tidak kenal LA Los Angeles gitu ya. Menariknya itu. Jadi menurut kejadian ini sekarang kan sekitar Januari ya, tanggal 1 sampai 7 itu kejadiannya. Ya kalau kita searching di Al-Quran tanggal segitu, coba kita penasaran gitu, apa yang terjadi, apa yang tertulis di sana gitu. Berarti kita akan buka surat 7 ya. Surat, karena Januari berarti surat ke-1. Stop scrolling kalau kalian Ayat waktu ditanya how are ke-7. you masih jawabnya I'm fine, thank you, and you? Aduh, mau sampai kapan kayak gitu? Mau sampai matahari terbit dari barat? Mending kalian sekarang download Stimuler deh, aplikasi yang bisa ngelatih skill. Oke, kita buka misalkan sekarang kan bulan Januari berarti surat ke-1 ayat ke-7. Apa yang tertulis di sana? Nah, di sini dibacakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dan bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang tersesat. Jadi di sini doa ya. Di surat Al-Fatihah itu doa. Surat ke-1 itu Al-Fatihah ya, bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah kedua kan ya. Ehm, di sini harusnya tempat manusia itu berpikir ketika manusia dihadapi dalam suatu ujian, sebaiknya kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Orang-orang yang memang dimurkai dan sesat, dan jalan-jalan orang yang diberikan nikmat. Saya tidak mengatakan Amerika dimurkai, tidak, atau sebaliknya Arab dimurkai, yaitu tergantung kesimpulan kalian ya. Cuman di sini momentum yang tepat bagi kita semua manusia, baik itu yang tinggal dimanapun berada, tidak hanya di khususnya di daerah-daerah yang terkena musibah, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, tetapi bagi kita yang tidak terkena musibah seperti ini, ya mudah-mudahan jadi bahan pelajaran gitu. Kita senantiasa berdoa gitu kan, meminta pertolongan, kira-kira begitu. Itu menariknya ya di ayat Al-Quran kalau kita hubungkan. Nah, kesimpulannya apa? Ya pertama, Alanina bisa meningkatkan resiko kebakaran di Amerika Serikat melalui dampaknya terhadap kekeringan suhu angin. Namun kebakaran itu seringkali dipicu oleh faktor lain, diantaranya adalah perubahan iklim, kondisi vegetasi, dan aktivitas manusia. Ya, semua pun bisa terjadi ya. Ya pada intinya manusia, bumi, alam memiliki suatu keinginan untuk melakukan. Pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan kalian tulis di kolom komentar
Dadah, assalamualaikum.